berubah beda setahun. Usai barang anakku ya. Anakku lahir 1 Mei itu kali itu bermain. Wah, nanti apa? Betul masih rawa kalau roket ketutupan rawa. Itu kamu ya kembar. Kapan saja. Nek dulu yo yan bos. Kelonan bareng. Bapak kemana ini? Bapak ini? Gara puno. Oh gara. Laporan nol juga tuh. Terus Lain kan pensiun sih gara. Oke, insyaallah kita mulai cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Ibrahim. Alhamdulillah. Bapak, salat maghrib yang dimuliakan Allah Taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Taala di mana pada saat ini kita bisa kumpul untuk mengadakan satu program yang intinya itu untuk menyenangi orang yang belajar tentang agama. Saat ini banyak orang yang sampai suasana di tempat kita ini orang banyak belajar untuk masalah-masalah dunia. UNS ini muridnya kita 10.000 itu dan sudah meluluskan berapa puluh ribu banyak sekali. Tapi yang dipelajari di situ itu ya ada urusan-urusan agama yang ada, tapi sangat terbatas sekali. Misalnya semester 1 itu ada kuliah-kuliah yang masih umum ya. Itu bisa karena agama juga tidak. Tapi fak mereka saat ini memang baru ada fakultas teknik, fakultas kedokteran, fakultas pertanian, fakultas ekonomi, fakultas hukum, sosial, dan fakultas apa ya? Agama ini belum karena mungkin ya sekarang pandangannya secara umum seperti itu. Jadi ilmu itu adalah sangat penting sekali, tapi untuk ilmu agama ini sebenarnya yang penting. Kita saat ini mewajibkan kita masing-masing untuk mempelajari agama. Wajibnya bidun utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai liangan. Saya tidak lebih berkepentingan daripada Pak Muji untuk urusan ilmu itu kecuali kita sama-sama untuk mencarinya. Di mana mencari ilmu agama? Ya, kalau di tempat-tempat khusus kita datang kepada para ulama sehingga banyak fadilah-fadilah atau keutamaan atau pahala-pahala orang yang keluar jalan Allah untuk mencari ilmu agama. Dalam satu makom hadis dikatakan semua dunia ini dikutuk oleh Allah Taala kecuali beberapa hal. Salah satunya adalah orang yang mengajar dan belajar agama. Bahkan orang yang belajar agama ini hewan-hewan yang ada di laut ini semuanya mendoakan maghfirah, ampunan kepada orang yang belajar ataupun mengajarkan. Dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, dia mungkin belum ada pencarian ilmu atau lembaga-lembaga yang mengajarkan ilmu agama ini. Oke, secara struktural gitu. Teratur seperti itu. Tapi pengajaran pada saat itu sampai pada Rasulullah SAW sampai juga kepada apa itu sebagai sahabat-sahabat yang ada pada saat itu semuanya. Bahkan ada seorang alim yang disebut namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dia ini adalah seorang yang akhir dalam bersinggungan dengan Rasulullah SAW hanya sekitar 3 tahun. Dia dari suku Daus. Abu Hurairah itu dari suku Daus. Ini hanya bersinggungan dengan Rasulullah SAW 3 tahun. Tetapi dia kelebihannya, kekurangannya memang beliau ini kurang harta
dan apa namanya, tidak ada kesibukan untuk mencari harta, tapi dia di Madinah itu semata-mata untuk hidup di sufa itu ruangan yang dikhususkan bagi orang-orang yang kurang dalam hal dunia itu, tapi mereka belajar ilmu agama kepada Rasulullah selama 3 tahun. Maka Abu Hurairah ini menghasilkan banyak sekali riwayat dari Rasulullah SAW, dan sekarang itu jadi pijakan kita dalam beragama. Nah, bagaimana mereka belajar dulu? Nah, mereka suhbah kepada Rasulullah. Suhbatul Ustaz, artinya suhbah itu mendekati kepada Rasulullah SAW. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu diprotes, "Wah Abu Hurairah, kamu ini kok banyak sekali hadisnya atau ceritanya tentang Rasulullah SAW, padahal kamu itu baru 3 tahun berhubungan dengan Rasulullah SAW." Ya, wahai ahli Madinah, sebagian kalian ini adalah pedagang, waktunya banyak digunakan untuk perdagangan, dan sebagian kalian ini adalah para petani. Jadi kesibukannya, waktunya banyak terkoneksi dengan kegiatan itu. Sementara saya ini tidak ada kegiatan yang ekonomi seperti itu. Dan Rasulullah SAW itu pernah saya sambati, ya Rasulullah, kami kalau mendengar dari panjenengan itu wah seakan tapi ketika sudah bubar dan sudah selesai. Nah, kemudian Abu Hurairah ini, wahai Abu Hurairah, bentangkan surbanmu, selendangmu. Maka ketika dibentangkan, kemudian diodolkan kepada Rasulullah, ya Allah, kita yaitu kepahaman dari masyarakat. Maka kemudian nah, dari ujung-ujung itu dikumpulkan, ditemukan dalam satu titik, diangkut terus dimasukkan ke dada Abu Hurairah. Maka setelah itu Abu Hurairah ini, apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini tidak terlupakan, artinya terdokumentasi di dalam qalbunya Abu Hurairah. Nah inilah, maka kita belajar untuk mudzakarah ini. Nah, kita untuk saling menyampaikan hal-hal yang ada pada diri kita terhadap agama kita. Mungkin laporan dulu. Kemarin kita silaturahmi ke 2 orang. Pak Proktor laporan dulu. Yang kali siapa dulu? Kemarin ke Pak Podol. Nanya mau ke sini minggu Pak. Nah, lupa ada. Kesannya keluar Pak Order. Seneng apa kaget? Pak dia ditaruh nanti kesini disuruh baca Al-Quran itu. Saya menangkap di situ. Iya. Padahal kita enggak ya. Iya. Pak Yanto laporan dulu Pak, ketemu kali itu. Ini yang kemarin ketemu Pak Moyong, Pak Moyong ya ikut kegiatan kita. Tapi mungkin saat ini sibuk persiapan di Selasa. Soalnya apa? Yang baik di waktu kita datang itu buku yang ngomong itu rencana kita. Dan mudah-mudahan nanti orang datang ke. Jadi silaturahmi untuk urusan agama itu kalau bisa dibudayakan di tempat kita. Karena kan kita bulan itu ya terus untuk urusan-urusan yang selain agama. Maka kita belajar untuk intinya bagaimana kita hubungkan orang di kampung kita ini dengan masjid. Walaupun belum datang fisiknya, tapi hatinya itu sudah terikat dulu. Oke, insya Allah malam ini barangkali ada usulan apa yang mau kita bahas. Pak Wawan tadi jawab pas Pak Wawan apa masak? Kawan Bendul apa? Ya kawan baru deh. Kawan Bendul mana pula? Enggak, dia mau nonton ya. Sore sebelum maghrib kan main batu.
Ah, adusnya burak udah karo Pak Ali. Wah iya ya. Oh. Dia tak ingat aja tuh. Hmm. Ini ya soal ini tapi kok terus kalian mungkin ada Oke. keperluan lain. Oke. Oke. Terus yang lain-lain itu kok katanya udah melempem nanti. Pak Mo. Ya, Pak Mo. Hari kali ini. Sholat terus mulai. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita datangi lagi. Makanya itu dihidupkan silaturahmi itu. Pengajar-pengajarnya barang ya mungkin barengi titulasan ini tapi ya. Oke. Aziz, ini orang titulasan Aziz. Oke ya. Mati sih. Aziz ya. Titulasan ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu mandi wajib, ya? Mandi wajib mulai dari awalnya sampai akhirnya. Ya intinya itu mandi wajib itu satu hal yang bagi kita rata-rata kecuali dia itu adalah wajib terutama dari Jumat. Wajibnya itu bukan wajib yang meninggalkan haram dah, terutama kalau kita sedang bepergian. Kalau kita sedang bepergian itu misalnya tidak sempat mandi wajib atau tidak bisa mandi wajib tidak masalah. Tapi bisa diganti dengan apa namanya? Kalau misalnya junub bisa diganti dengan apa namanya? Tayamum. Tapi kalau misalnya tidak junub, ya kita dalam kondisi safar itu kita boleh wudu saja. Tapi kalau yang di rumah ada yang makomi itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan itu sholat mandi wajib. Dan yang lebih lagi itu ya wajib itu di dalamnya ada wudu, kemudian yang ketiga itu siwak itu membersihkan gigi dengan sikat gigi maupun dengan kayu arok, kayu untuk siwak itu kayu siwak gitu. Pak Munir itu sekarang sudah mulai ngantongi siwak kan dikantongi. Saya lihat itu beberapa kali ketika mau sholat, karena fadilah orang bersuci dengan menambah bersiwak itu baik dari 50 sholat tanpa siwak. Oke, Menunjukkan sunnah. menunjukkan sunnah Rasulullah. Ada yang mau dibahas nih? Mbak, nanti Mbak, Roman, Mas Bas, Meringkas sholat. peringkat sholat. Ya. Kosor. Kosor ya, sama perjalanan jauh ya. Ya. Namanya suruh Jakarta lah. Ya. Jakarta ya. Ya. Itu nomor satu. Ya. Padahal di tempat pasti ada rest area ya. Ya. Nah, karena bisa untuk sholat, nah itu ya. Oke. Saya jawab sesuai dengan kepahaman saya ya. Jadi jamak itu adalah satu sunnah dari Rasulullah SAW dan itu rukhsah daripada Allah Taala. Kemudian dulu di zaman Rasulullah SAW itu sudah mulai menjamak sholat itu dengan jarak ini ya, bukan waktu. Jarak bukan waktu, bukan jam. Kau yang kono arep kelangan sholat asar ya sudah dijamak dulu di sini dah. Nah, dulu di zaman Rasulullah memang tidak ada rest area tapi bisa berhenti di mana saja. Tapi kalau perjalanan sudah di atas safar itu dianjurkan kita itu jamak dan kosor. Kalau mazhab kita mazhab Syafi'i, tapi kalau mazhab Hanafi itu tidak ada jamak tapi adanya kosor. Jadi sholat yang 4 itu dijadikan 2. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Yang lainnya tidak bisa dikosor. Kemudian bagaimana kalau kita perjalanan jauh tapi kendaraan kita ini cepat dan sampai di sana itu belum melewati, bahkan misalnya awal zuhur sampai akhir zuhur itu belum habis. Nah, gimana? Itu banyak menyarankan itu dikosor saja. Kenapa? Karena jaraknya sudah cukup. Karena kosor itu berdasarkan jarak. Jaraknya itu 3 mil. Dulu saya pernah dapat keterangannya itu 3 mil itu 1 milnya itu 6.000 dirham. 6.000 dirham ini dari ujung sini sampai sini. Kalau dikali 6.000 ini misalnya setengah meter berarti 3 kilo itu 1 mil. Kalau 3 mil berarti kira-kira
9 kilo. 9 kilo itu yang sekotengnya tekan Karanganyar wis 20 kilo ya. Ya, itu boleh dijamak. Kok ragu-ragu piye? Lah, karena jarak, yang penting itu jaraknya. Yang penting jaraknya. Enggak apa-apa, karena itu rusuh. Rusuh itu beringanan. Misalnya kita perjalanan dari sini sampai ke Karanganyar sana, itu boleh. Tapi jumhur ulama menyampaikan jarak safar itu kira-kira 80 kilo, 86 atau berapa kilo. Ya, itu jumhur ulama menyampaikan seperti itu. Kalau yang jarak ini sebagian ulama tidak semuanya. Saya mendasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Karena Ali radhiyallahu anhu itu saya pernah dapat keterangan. Itu beliau melakukan perjalanan jauh, ya kan? Perjalanan jauh, kemudian dia akan datang rumah. Sebelum masuk ke kampungnya, itu menggosek sholat jamaah dulu di kampung lain. Walaupun itu jaraknya misalnya di kepingan wis kita lah, lagi kita jeneng kampingan kono. Tapi kita perjalanan dari jauh, misalnya dari Semarang itu sudah 100 kilo, atau dari Jogja sudah 70 kilo. Itu boleh kita mampir ke kampung yang lain itu sebelum datang ke kampung kita jamak kosong. Tapi kalau sudah masuk ke kampung kita, status kita itu bukan musafirin lagi, tapi status kita ini adalah orang yang makomi, orang yang tinggal. Gitu. Jadi kalau misalnya ada rest area itu malah bagus, jadi kita bisa jamak di mana tempat. Wah ini, ini kondisi sana oh ini kepulauan apa seperti di sana ada, di sini belum ada, tidak apa-apa kita. Jamak itu berdasarkan jaraknya, bukan berdasarkan jarak waktu tempuh, tapi jarak tempuh. Jarak tempuhnya itu rata-rata kalau jumhur ulama 80. Tapi sebagian ulama membolehkan itu jarak safarnya itu kira-kira 9-10 kilo itu sudah boleh. Karena kalau jalan kaki 9 kilo ini berapa jam kira-kira? Berapa jam? Gue 3 per 4 kak. Ujung gua 9 kilo. Pergi anu lah. Aku saja itu 1 kilo. Sajam 1 kilo. Langku. Oh, sajam 1 kilo. Pergi kakian itu kan. Pergi kakian 30 kilo, 29 kilo. Dan lupa motor kok belum berapa tuh pak? Nah, belum rapat motor. Ini jalan kaki. Oh ya. Kan buatan zaman Rasulullah itu kan kebanyakan jalan kaki. Seragam kota. Kalau kakian dibanding belum kali. Pak Prapto itu kalau ke sana itu sudah ada 9 kilo lebih, kalau mau berpatokan itu tidak apa-apa. Nah, saya kalau perjalanan walaupun tidak sampai setengah hari, saya sampai ke Ngawi ya. Saya ke Ngawi kan kira-kira 40 kilo ya. Yang Pak Yuku. Mundur nih. Mundur. Nggih. Anu Ngerambe sini Ngerambe 70. Nah, 70 kilo sekitar 2 jam. Nih, saya ke sana sudah jamak dulu. Sudah jamak sholat zuhur asar. Nanti sampai sini misalnya bisa ditempuh tekan kene asar wis ora apa-apa. Jadi 70 kilo nanti mas. Kene mau nyetak hasil. Mau kene Solo Ngerambe. Nggih. Sini. Ya pasar anu terus Ngerambe kene 7 kilo. Ngerambe baru 7 kilo, Ngerambe Sungai 7 kilo. Karena itu nanti kalau misalnya kita tidak mau safar dengan cara yang sholat di pasar itu, ada hadis yang menyampaikan sholatul musafiri masna. Sholatnya musafir itu 2. Itu anjuran dari Rasulullah SAW. Sholatnya musafir itu 2. Kalau kita misalnya tidak jamak, tidak jamak itu akan mengumpulkan. Tapi kita sholat yang sudah sampai batas jarak itu, safar itu, boleh kita buang. Walaupun imamnya misalnya sholat 4, kita nyusul di rakaat kedua sampai wes rampung. Lu mas penurun pulau safar sama sama. Jarak perjalanan. Jadi itu nanti supaya kita menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah berupa sholat safar. Sholat safar itu Pak Basuni misalnya Temanggung sampai Boyolali, rute kan Temanggung kok. Karena tujuannya itu di sana. Lagi tujuannya di sana. Boyolali lagi setengah jam, ora masalah.
sholat dalam tekan korban duhur cek terus dikosong sampai di sana nanti tidak usah sholat lagi. Kalau yang jadi rupanya dengan dia saat menang. Ya. Masalah maram itu jangan dibiasakan, boleh itu tapi jangan dibiasakan karena nanti suwe-suwe aturan itu mengikuti maram. Dan itu banyak nanti orang-orang yang menunjukkan ini oke. Ada lagi? Saya cuma menambahkan namanya sunnah itu bila ada itu anjuran untuk dilakukan, tapi kalau dilakukan dengan kesenangan itu tidak bisa. Tapi di sunnah nah itu dia dilakukan sesuai dengan Tuhan apa yang kita lakukan. Awak seneng nggak bisa. Ada dulu di zaman Rasulullah SAW itu dua sahabat berselisih paham karena aturan Rasulullah SAW yang istilahnya itu menyebutkan dua hal yang berbeda. Ketika perang Khandaq, setelah perang Uhud, itu Rasulullah menyampaikan siapa yang saat ini ikut perang silahkan berangkat lagi karena musuh kan perang Uhud itu istilahnya dalam pertanyaan terus mereka mau datang lagi nih loh, harus punah itu loh. Tapi Rasulullah ngerti siapa yang ikut perang saat ini berangkat lagi karena musuh mau datang lagi. Itu sebenarnya so hafaz menunjukkan kekuatan saja, bukan peperangannya. Sing sehat-sehat malah rentok sing melu perang, rentok berangkat. Pada saat itu pernah seperti itu. Maka pada saat itu sahabat itu ada yang di sana itu Rasulullah mengatakan dan jangan sholat asar kecuali di sana. Maka pada saat itu Doki harus mempunyai asar. Ini Rasulullah menyampaikan jangan sholat asar kecuali sampai di sana. Doki itu telat waktunya. Akhirnya mereka beberapa satunya takut ikut telat asar hilang, satunya ngugemi perintah Rasulullah kita harus sholat asar di sana. Padahal di sana sebelum sholat setelah sholat asar mau selesai itu belum tentu sampai sana. Tapi perintah akhirnya dua itu. Tapi Rasulullah orang membedakan kalian harus semua. Karena satu berprinsip pada aturan yang sudah dia ketahui dan ini yang kedua ini yang berbeda pelaksanaannya itu mengikuti aturan juga aturannya Rasulullah SAW. Nah sehingga mereka semuanya itu diberi nilai yang sama oleh Rasulullah. Yang satu ketentuan Rasulullah buat sholat asar itu jamnya seperti itu waktunya. Yang satu mengikuti apa perintah Rasulullah nanti setelah sampai ke depan ini baru sholat asar waktu itu seperti itu aja. Yang satu karena perintah itu karena Rasulullah masih hidup jadi masih bisa untuk seperti itu. Bahkan sekarang itu ada yang apa namanya kalau sholat subuh ya ada yang kunut ada yang tidak, itu tidak masalah sebetulnya. Tidak masalahnya itu karena nanti kalau orang yang tidak kunut itu nyerang kepada orang yang kunut, kemudian mereka tidak kunut semua, sunnah Rasulullah kunut itu hilang, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Kalau orang itu istilahnya menghilangkan orang kalau sholat subuh itu tidak sah kecuali dengan kunut. Akhirnya sholat subuh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu pernah Rasulullah SAW dan sering sholat tidak kunut itu hilang. Jadi dua-duanya itu sebetulnya satu pijakan untuk menghidupkan sama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah. Cuman kita yang berlatih untuk menerima keadaan seperti itu. Karena memang kita masing-masing itu punya ego itu punya kepahaman dan punya pendirian ngene iki bener, betul itu ndak boleh kita ndak boleh ragu-ragu. Iki aku sholat wis dhuwur apa urung ya. Itu
jangan sholat dulu sampai waktunya zuhur itu ngerti. Oh, kita sholat dulu. Yang beda. Nggih. Dari lugu itu lah masjid. Nggih. Dengan kita dari mana kita makan. 10 meter. Gitu lah. Ya. Selawe lah. Ya orang pulau. Nggih. Ya saya lupa. Waktu maghrib kok Jawa. Terus kalau berpisah lo bareng juga. Sudah bisa ada masjid apa tadi ya? Oke, oke. Lah ini ada sunnah baru ya. Sunnah baru namanya bukan sunnah baru kita ketahui, baru kita ketahui. Sunnah ini jauh setelah itu ada. Namanya jamak motor. Jamak motor itu dilakukan ketika sholat jamak hujan. Nah, terus harus ikut imamnya. Kalau imamnya ngelakoni, ya kita ngelakoni. Kalau tidak ngelakoni, ya sudah tidak ngelakoni. Nah, tapi kita bisa mengusulkan Pak Imam menawi sholat hujan pakai jamak motor berikut. Misalnya bilang, oh itu belum karena begini ya kita ikuti. Tapi kalau ada orang yang imami sholat maghrib atau isya itu dengan jamak, ya kita ikut saja. Karena pahala kita itu ngikut imam. Ya kalau misalnya imamnya salah, yang nanggung itu imamnya dewi, bukan jamaknya. Tapi ada loh Pak, sama di sini itu ya jamaah di sendiri dapat sendiri. Maksudnya gue Pak, tenang itu sebenarnya. Harus jamaah satu masjid itu ada imamnya yang mendirikan. Makanya tapi ada kalau sendiri hukumnya berikut. Soalnya kalau di kita di wilayah wilayah Indonesia terutama itu tidak ada imam rawatib tetap. Imamnya bertunjukkan ini sing pantes iki sing bener. Tapi kalau di negeri-negeri India, Pakistan, Bangladesh, imam ditetapkan. Jadi seluruh penduduk kampung kemungkinan ya atau sebagian sudah setuju dengan imam ini karena bacaannya bagus, kemudian hafalannya bagus. Terus sunah-sunahnya bagus, dia ditetapkan bagi imam. Ketika dia sudah ditetapkan imam, itu meluwi Pak RW. Meluwi Pak RW. Jadi mereka ya, kalau orang-orang Hanafi itu kita telat sholat berjamaah itu walaupun imamnya jeneng ini dan yang telat itu banyak, sholatnya dewi-dewi. Karena imamnya wis bar sholat, wis bar. Tapi kalau yang lainnya mereka infirodi, jadi itu infirodi itu sendiri-sendiri zamannya. Nah kemudian kalau di sini itu misalnya ada seperti itu, karena dia mungkin beranggapan ini imam kok wudu, maksudnya itu imam rawatib kok wudu. Nah imam rawatib kok wudu itu ya monggo-monggo saja, mungkin dia punya pendapat sendiri. Terus tapi kalau imamnya sholat jamak motor, kita ikut jamak motor. Motor. Jarak motor niku mboten tergantung jarak, tapi tergantung dari cuaca. Udah terus atau dianggap sudah cukup terus, karena terus itu juga apa relatif. Bisa terus. Kalau imam ya, tidak apa-apa kalau imam sudah bersepakat atau menetapkan ini kita jamak, walaupun di tengah perjalanan sholat itu terang, tetap terus nih. Karena kita tidak tahu apa sih nanti waktu terang atau hujannya tidak tahu. Jadi kalau sendiri tidak boleh. Kalau sendiri itu menurut pemahamannya itu boleh kan? Karena di Indonesia itu tidak ada ketetapan seperti ini. Rono ya, karena itu sama mereka ikut imam. Udah terus imamnya jamak ya mereka tidak jamak.
udah jelas imami jamak, mereka jamak. Bahkan dalam satu masa kerepotan atau hal yang krusial itu ya, repot kabeh itu. Sholat jamak itu tanpa sebab boleh. Tapi imami kudu jamak. Misalnya niki mengke enten huru-hara napa-napa setelah asar setelah zuhur niki ketene repot kabeh niki. Kita sholat jamak zuhur asar, tapi imamnya sing menyatukan itu bila begitu ya boleh. Kalau di Indonesia itu boleh saja. Ini sekarang kita sholat jamak, saya sholat jamak boleh, tapi kalau ikut imamnya boleh. Karena kita yang terberitahu begitu imamnya selesai kan jamak bubar berarti sholatnya sendiri-sendiri. Kalau di sini imamnya bubar, datang 3 orang 4 orang sholat jamak lagi boleh. Bahkan sholat wanita dengan jamak boleh di sini, dengan imam boleh. Kalau di sana biasanya tidak ada, kecuali mereka datang dari India, Pakistan ke Indonesia, mereka diminta untuk jamak, mereka jamak. Tapi kalau mereka sendiri, sholatnya wanita itu di rumah masing-masing. Tapi tidak boleh dilarang kalau mau datang ke masjid. Saya menambahkan yang saya ketahui juga kalau di sini pamannya kata imamnya pamannya Mbah Umar itu kan ya kalau beliau kita kan tidak biasa sih Pak Junan imam kita saja kayak si pinter kan asaran ini sih malu-malu padahal kata yang kita ketahui ketika Imam Rawatib sudah menunjuk A sudah tidak bisa diganggu istilahnya karena sama-sama walaupun sana lebih pinter ternyata dia berat juga untuk maju. Kalau sudah ditunjuk sama Rawatib, katanya seperti itu yang saya ketahui kemarin informasi yang tak dari Judan itu ya seperti itu. Ya kalau sudah ditunjuk, walaupun sampai yang itu orang baca sebenarnya itu maju. Ya. Bahkan kita tidak boleh bubaran ya ketika kita diimami oleh orang yang fasik. Misalnya kita ngerti orang fasik beralah kok dia jadi imam, kita jangan ngalih. Ya sewu ini ada sebagian dari saudara kita itu yang tidak mau diimami oleh selain kelompoknya itu sudah ada. Masuk ke Fasik itu misalnya kita biasanya DPE orang tahu sholat di masjid, terus kemudian suka judi, adalah kok belum main masjid. Terus juga kita itu harus beriman pada dia. Waduh, kita jangan mundur karena dia berhak, karena dia lebih awal dari kita. Kecuali kalau anak guru atau orang yang kesehatannya itu tidak sempurna, fisik psikisnya tidak sempurna. Misalnya orang stres, sholat di masjid, kita tidak boleh ikut masjid. Tapi kalau orang yang sehat secara psikis, nah itu boleh. Ini oke. Terus ini kalau jamak mator itu ada sunnah adanya. Adanya 2. Pertama, shollu fi buyutikum. Itu hayya 'alas shalah itu untuk Pak Bro. Oh, foto kayak mawon. Oke. Kalau adanya itu ketika ada pas hujan itu shollu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Niku menggantikan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nanti sholat dulu. Kalau hujan terus boleh sholat di rumah masing-masing. Nanti apa pahalanya? Kita ikut sunnah, insya Allah sunnah itu tidak menghapus sunnah yang di atasnya. Ini udah yang makan yang masjid dan di payung. Kalau dengar shollu fi buyutikum itu boleh sholat di rumah. Boleh sholat di rumah. Itu shollu fi buyutikum itu menggantikan hayya 'alas shalah. Yang hayya 'alal falah terus. Shollu fi buyutikum
Terus yang kedua itu as-sholatu fil rihal, sholatlah kamu di rumah-rumah kamu. Itu sunahnya seperti itu. Maka kalau ada imam yang muadzin yang berseru seperti itu, kita sholat di rumah boleh. Kita sholat di rumah boleh. Di masjid kalau bisa kita tempuh. Kalau tidak ada seperti itu, nanti kita lama-lama menghilangkan sunnah adzan di waktu sholat, di waktu hujan. Ini belum biasa dan Nah itu kalau belum biasa, jangan dilakukan dulu, disosialisasikan. Terutama yang mensosialisasi itu Pak Tamir. Pak Tamir misalnya mantul ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah maghrib atau warga sekitar ini kita mau menghidupkan sunnah baru. Nanti kalau ada muadzin ucapannya itu shollu fi buyutikum, sholatlah kamu di rumah-rumah kalian. Apakah itu mengharamkan atau tidak bolehkan atau mencegah kita supaya datang ke masjid? Tidak, itu untuk menghidupkan sunnah. Tapi kalau kita dengar seperti itu, kita sholat di rumah, itu dapat pahala berjamaah. Walaupun beda-beda, tapi seruannya kan sudah dibuat. Nah itu Ini bapak dari wonten Ustaz tidak nerangkan ngaten nembe pamit iki. pengajian terakhir ini itu mesti jawab mikir ini juga biasa sih mungkin nonton di 19 Ini udah berarti harus diangkat di batang muji. Oke, itu mungkin boleh nanti kapan-kapan kita sampaikan kepada Pak Tamir. Pengajian Pak. Oke. Mungkin banyak isi pengajian tak apa. Oke. Dan itu dirumput Pak. Oke. Kan? Dan itu kan isi pengajian. Nah, itu kan isi bangun. Iya. Yang lain kan itu. Biasa. Nah itu ya menghidupkan adanya itu, dan masyarakat akhirnya orang bertanya-tanya lagi kok adanya beda. Utawa sekarang apa istilahnya? Yang sekarang yang menghidupkan mutakin, akhirnya mutakin dianggap itu masjid beda. Ini macam juga. Gitu. Oke, mutakin masjid beda. Masyarakatnya belum paham. Oke. mungkin lewat LP2A seluruh masyarakat boleh Terus tandanya lagi di burung paling misal ada lewat jalur LP2A kan anu mbak seluruh masjid-masjid sak jebret. Jadi ketika kita ketemu suara kono oh bisa kayak sih LP2A ibaratnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cuma kita satu masjid terus kita laksanakan bisa terjadi hal yang itu sering niku wah Oke, ini perlu kita sampaikan juga supaya sunnah itu mboten terkubur, hilang ketika terkubur dengan apa? Rasa malu, aku mau dilok. Padahal yang beragamanya yang benar dilok apa-apa. kayak nggak lagi. Sallu fi buyutikum. Hayya 'ala sholat itu diganti sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Nggih dua kali. Sallu fi buyutikum. Nggih. Bangun Betul apa mungkin ditulis seperti itu. Sallu fi buyutikum itu menggantikan hayya 'ala sholat, hayya 'ala falah. Hayya 'ala sholat. Hayya 'ala falah itu tetap. Waktu Jawa tak lho, Pak. Nggih. jadi candaan terus kalau hujan bukan halangan. Enten payung. Oke. Tapi sunnah hujan tidak boleh dihalangi. Oke, niku memang perlu menghidupkan sunnah, ngambake hati. Ngambake hati kita harus terima perbedaan. Kita memang dulu membiasakan untuk melakukan itu menghidupkan sunnah lah. Itu ini wow kan untuk menghidupkan sunnah itu memang tapi ya gitu kan kita harus menghidupkan Sallu fi buyutikum. Artinya itu sholatlah kamu di rumah-rumah kamu. Lah niku yang sholat di rumah-rumah kamu itu, yang sing sholat di rumah dia tidak dapat dosa.
Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wah udan rene payung lha itu terikat karo janji itu datanglah ke masjid. Diundangnya anu manane mau mboten Pak. Oh, betul. Itu jenenge bid'ah wae. Yang nek udan dijama. Nggih lho Pak. Iya. Lawe entek kuwi entek metu payungan tuku. Tuku. Lah ya kuwi. Kalau yo belajar ya, Pak. Itu kita jangan membiasakan sunnah itu dibantah dengan kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Oh ya ampun kebiasaan. Misalnya iki kaya Mbak Oman tadi, olah udan kono udan kaya ngono datang nganggo kaya ngono misalnya, datang nganggo adane utawa nganggo salate seperti itu. Lah nanti kapan menghidupkan sunnah? Nah, seperti Mas Bas itu tadi, banyak orang ketika dalam perjalanan sudah syafaat, tapi dia masih ragu-ragu. Ragu-ragu itu selesainya hilangnya itu dengan membiasakan diri. Langkah pertama itu berat. Wah ini iya ora. Padahal nanti kita ketagihan kalau sudah. Karena itu memudahkan. Karena sholat safar itu dalam hati ini dikatakan itu hadiah dari Allah. Maksud kita tidak mau dihadiahkan dari Allah. Kemurahan dari Allah. Iya itu ada itu hadiah dari Allah. Dua kali Pak. Karena kan Oke, dua kali. Fi buyutikum. Oke. Solo fi buyutikum. Sesuk Pak. Mungkin ada pas Mas pas sudah. Mana udan kok. Oke. Ora saben wayah pendung. Mbak Endro kan betul. Pendung ya Bukan boten. Jawa, Mbak. Wah, caranya. Jadi perkara ini. Wah, itu Yang jenengan ngawali solo itu masyarakat wis terbiasa kabeh. Nah, itu jenengan diatur jempol, nek terbiasa jenengan dikutuki. Sholat ya. Minimal Jawa dulu ya, dengan mesti rata-rata. Mesti rata-rata mikir sih kan. Oh, berarti ujian. Nggih, Mbak, niki kula kalian Pak. Sementara nggih kula Pak Yanto kalian Pak Anu itu biasanya Selasa napa malam Minggu kita keliling ke kampung ini. Mungkin jenengan enten usulan sapa sing harus ditekani. Nanti kita datang. Belum terasa sinten Mbak. Selasa napa malam Ya. Nek ya mpun. Pak Podo mpun. Anak suntik. Kami ada pikiran Oh iya. Solo pi buyutiku. Buat Mbak. Tenang geger. Perkara iki.